di Papua telah beredar luas di masyarakat. Video amatir ini memperlihatkan sebuah petugas TPS di Kabupaten Sarni mencoblos surat suara sendiri. Akibatnya, banyak warga yang memiliki hak suara tidak dapat menyalurkan aspirasinya karena kertas suara yang sudah terpakai. Video ini menjadi salah satu bukti yang akan diperlihatkan dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres yang digelar hari ini. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa pemilu Presiden 2014 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak terkait, yakni tim pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ya, dan untuk informasi terbaru kita bergabung dengan Ventin Oktavi yang sudah ada di gedung Mahkamah Konstitusi. Ventin, apa saja yang menjadi catatan atau poin-poin penting yang disampaikan dari keterangan saksi yang memberikan kesaksiannya hari ini di gedung Mahkamah Konstitusi? Setidaknya ada 3 poin penting jika tadi diawali dengan telekonferensi yang dilakukan dengan Kapolres Nabire terkait dengan distribusi logistik yang disebutkan oleh tim Prabowo Hatta bahwa tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang seharusnya sesuai dengan undang-undang. Maka kemudian Kapolres menyatakan beberapa hal diantaranya adalah terkait distribusi logistik, menyebutkan untuk beberapa daerah di Nabire seperti Mapia Barat dan Mapia Tengah diinstruksikan oleh KPUD setempat untuk didistribusikan hanya atau ditempatkan di Mapia Induk. Ini kemudian yang menegaskan dan disebutkan oleh tim Prabowo Hatta bahwa kecurangan terjadi, tidak ada pemungutan suara, namun ada hasil rekapitulasi suara yang tiba-tiba muncul. Kemudian tadi disampaikan juga terkait dengan kabar yang menyebutkan adanya pejabat setempat atau bupati setempat yang meminta atau mengajak orang atau masyarakat di sana untuk memberikan suara pada pasangan nomor urut 1, namun kemudian konteksnya dipertegas lagi, ini terkait dengan janji politik yang disampaikan oleh masing-masing capres dan cawapres saat itu. Saya bersama dengan advokat dari tim Prabowo Hatta, Bu Elsa Syarif, yang sudah siap untuk menanggapi beberapa hal tadi yang disebutkan. Yang pertama, kita akan melihat pada bagaimana statement dari Kapolres Nabire. Sejauh ini jika menyoroti distribusi logistik yang telah disampaikan tadi bahwa benar adanya untuk kasus di Mapia Barat dan Mapia Tengah tidak didistribusikan, namun ada perintah untuk dilakukan atau didistribusikan hanya di Mapia Induk saja. Ya, ini makin jelas bahwa ternyata apa yang menjadi keterangan dari KPU Provinsi Papua itu banyak yang tidak benar. Yang katanya pembagian atau distribusi logistik beres, ternyata kan Kapolres sendiri mengatakan tidak beres, maksudnya hanya disampaikan sampai di Mapia Induk, sehingga Mapia Barat dan Mapia Tengah tidak menerima logistik itu karena kondisinya kurang baik ya, penerbangan segala rupa. Nah sekarang karena tidak ada logistik itulah akhirnya di Mapia Barat dan Mapia Tengah tidak dilakukan pemilihan. Kan itu juga ada beberapa TPS, itu bukan satu TPS, ada beberapa TPS, itu kan distrik. Nah, begitu juga, tapi yang paling aneh, tidak ada pemilihan sama sekali, karena tidak ada logistik untuk melakukan pemilihan, tetapi ada perolehan suara yang akhirnya mau dihitung. Karena itulah Panwaslu melakukan penyelidikan dan melakukan klarifikasi dan memberikan suatu keputusan untuk PSU di 2 daerah itu. Kemarin kan saya sudah sampaikan, saya sudah tanyakan kenapa tidak dilakukan PSU. Dia bilang kertas suara sudah tidak ada, hanya ada 1.000 sisanya, sedangkan dibutuhkan 18.200 untuk PSU karena sudah habis. Dan sekarang terbukti, jangankan udah habis, nggak terpakai. Kalau sampai habis berarti kertas suara itu dilarikan kemana, dipakai untuk apa gitu loh. Kenapa bisa habis tinggal 1.000? Itu perlu ditanyakan kepada penyelenggara. Dan juga banyak lagi kebohongan-kebohongan yang
dikatakan bahwa di tempatnya Novela itu Kampung Abu Butu tuh katanya memang diakui tidak ada pemilihan ya, tidak ada pemilihan, dua-dua mengakui tidak ada pemilihan, tapi dia bilang ditarik ke distrik. Loh, mana bisa ditarik ke distrik? Itu harus diberitahu kepada semua kampung yang mana ada pemilihnya. Nggak bisa diam-diam ditarik ke distrik, diam-diam dikasih angkanya suka-suka dia. Ini kan benar-benar udah liar sekali perbuatan ini. Dan ternyata KPU pusat tidak mengetahui hal ini, tidak mengetahui atau memang tidak mau tahu. Bukti-bukti apa yang disiapkan oleh tim Prabowo Hatta untuk mematahkan bantahan yang sebelumnya disampaikan oleh saksi dari KPU? Kita kan sudah ngajuin saksi-saksi terdahulu dengan bukti-bukti terdahulu. Dan mereka berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membantah. Tapi bantahannya tetap ada lubang-lubang. Tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti terbuka semuanya. Jadi saya lihat bagaimana mereka seenaknya tidak menghargai masalah-masalah hak-hak konstitusional orang dalam demokrasi. Sebagai fakta keterangan dari Kapolres bahwa kita nggak mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Bupati, itu mesti klarifikasi dengan Pak Bupati di Dogia ya. Kita harus tanya itu apa, sehingga mereka bisa diprovok, marah, dengan seenaknya pun dicabut semua suara untuk Prabowo yang sudah ada dalam kertas suara di C1, dicabut, ada rekapnya, dicabut, dinolkan. Bisa seenaknya begitu. Dengan sistem coblos pun nggak bisa. Dengan sistem tadi saya udah tanya Martinus, dengan sistem ikat atau noken pun nggak bisa, harus dimusyawarahkan lagi. Tapi kan nyatanya faktanya demikian. Jadi saya pikir kita nggak usah terlalu kita ini adalah masyarakat biasa, rakyat yang cuman sekedar mendapatkan kejahatan-kejahatan pilpres ini dengan cara-cara dengan dari saksi kita yang lugu-lugu ya. Sedang untuk kejahatan tentunya tidak bisa seluruhnya kita dapat. Dengan waktu yang singkat tidak ada fasilitas maupun ada perangkat. Polisi aja mencari kejahatan aja. Itu hanya sudah punya fasilitas, sudah punya perangkat, ada informan dan segala rupa, intelijen dan tapi yang ketangkap cuma bilang penjahat apa saja ketangkap, yang lainnya masih berkeliaran. Jadi saya bilang dengan kita mendapatkan ini, karena kan namanya kejahatan sembunyi-sembunyi, dengan adanya kita mendapatkan bukti-bukti ini ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kejahatan itu dibukakan mata kita, ditemukan ini walaupun serapi apa pun dapat. Jadi tidak bisa dipandang secara terisolir parsial-parsial. Jadi ini harus dilihat dari keseluruhan bahwa seluruhnya akan semuanya melakukan gini. Apalagi DPKTB ini seluruh Indonesia. Jadi kerusakan dari pilpres ini dan akhirnya hasil pilpres ini adalah cacat juridis seluruhnya di seluruh Indonesia. Ya tinggal nanti keberanian hakim konstitusi apakah mau didiskualifikasi atau di PSU seluruh Indonesia. Bu Elsa, sedikit kita akan berbicara mengenai statement dari Bupati Dogiai yang dikabarkan dan dibenarkan oleh pihak KPU, saksi dari KPU maupun saksi dari pihak terkait yang menyebutkan ada ajakan untuk mencoblos nomor urut 1 atau suara diberikan kepada nomor urut 1. Sejauh ini dari tim Prabowo Hatta mengklarifikasi kepada saksi-saksi dari tim Prabowo Hatta seperti apa? Saya juga lucu, itu kan katanya pidato itu tanggal 17 Juli, udah nggak ada pencoblosan. Mereka itu sudah datang, udah membawa hasil di setiap C1 dan setiap distrik, ya kan? Mereka datang dan udah dapat dari distrik ini ngumpul di kabupaten. Jadi udah sebetulnya udah nggak ada perubahan lagi. Karena itu saya perlu klarifikasi oleh Pak Bupati apa kata-katanya. Kan itu masalahnya dia tidak mau menyerahkan hasil dari perolehan suara C1 sampai distrik kepada KPU kabupaten karena mereka belum dibayar honornya. Nah sekarang apa gunanya lagi untuk mengajak memilih Prabowo lagi, kan nggak ada relevansinya. Jadi itu cuman yang dihubung-hubungkan saja untuk ya pencitraan lah. Kita udah tahu selama ini kan Prabowo kalah soal citra karena kita mau murni dicintai oleh rakyat itu dengan benar-benar murni, bukan karena
modifikasi atau pencitraan. Terima kasih waktunya untuk kebersamaannya siang hari ini. Dan pemirsa, inilah perang alat bukti sepertinya akan dilakukan nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sidang akan kembali digelar dan kita akan melihat bukti apa yang disampaikan baik oleh tim Prabowo Hatta maupun tim termohon. Dalam hari ini adalah KPU dan juga pihak terkait yang rencananya 25 saksi hari ini akan memberikan keterangannya. Kembalikan di studio. Baik, terima kasih Ventin Oktavi sudah melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, pemirsa, Kabar Siang masih akan kembali dengan serangkaian kabar.